Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Die Hard with a Vengeance. So check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan toko serba ada di kota New York diledakkan oleh seorang teroris yang disebut Simon. Setelah ledakan terjadi, teroris tersebut menelpon kantor polisi yang dijawab oleh kepala polisi yang bernama Inspektur Walter Cobb. Teroris itu membuka percakapan dengan mengatakan Simon Says dan kemudian mencari detektif McClane yang saat itu sedang diskors kepolisian. Ia mengatakan kalau ia akan memainkan permainan Simon Says dan McClane yang harus melakukan perintahnya. Dan kalau gagal, maka akan ada lagi ledakan besar lainnya. Simon Says yang pertama berisi kalau McClane harus pergi ke sudut jalan 138 Street Amsterdam di Harlem. Walter langsung menyuruh anak buahnya mencari McClane yang sedang diskors. Setelah McClane ditemukan, dia langsung dibawa menuju ke Harlem. Di sini terlihat kalau McClane kehidupannya kacau karena diskors dan juga dia pisah dengan istrinya. Selama perjalanan, McClane didampingi oleh Walter, detektif Kowalski, serta detektif Ricky Walsh. Setelah sampai di Harlem, McClane ditinggalkan sendirian dengan menggunakan sebuah papan bertuliskan I hate niggers di pinggir jalan. Nah, ternyata Harlem ini merupakan kota yang mayoritas penduduknya berkulit hitam. Salah seorang penduduk di kota Harlem yang bernama Zeus melihat papan yang dibawa McClane itu dan langsung mendatanginya. Di sini ia memperingati McClane dan berniat melindunginya dari orang-orang kulit hitam di sana yang akan membunuhnya saat melihat tulisan itu. Tetapi terlambat, karena sekelompok orang Harlem sudah melihat tulisan itu dan segera mendatangi McClane. Melihat ini, McClane langsung memberitahu alasan dia melakukannya kepada Zeus. Kemudian, McClane pun ditatar habis-habisan oleh kelompok itu dan hampir dibunuh. Tapi Zeus yang masih mempunyai hati, akhirnya membantu McClane keluar dari sana. Dia pun memberhentikan taksi yang kemudian membawa mereka berdua keluar dari sana dan menuju ke kantor polisi. Di kantor polisi, seorang ahli bom bernama Charlie menemukan bom di sebuah taman yang ditaruh oleh Simon dan dapat dijinakkan. Tiba-tiba Simon menelpon dan dia bilang dia akan melanjutkan permainannya. Tapi karena dia mengetahui kalau di Harlem McClane ditolong oleh Zeus, dia pun mengikut sertakan Zeus di permainan selanjutnya. Awalnya Zeus menolak untuk ikut, tetapi McClane memujuknya sampai akhirnya dia pun mau ikut. Simon Says yang kedua berisi kalau McClane dan Zeus harus pergi ke stasiun kereta bawah tanah Broadway dan mereka harus menelpon di luar stasiunnya dalam waktu 15 menit. Mereka berdua langsung bergegas ke sana, dan sesampainya di sana, telepon umum berdering. Mereka berdua mendapatkan sebuah teka-teki yang wajib dijawab dengan benar, kalau tidak bom akan meledak. Nah, untungnya mereka berdua berhasil menjawab teka-teki itu, dan mereka langsung diberi tugas selanjutnya, yaitu pergi ke telepon umum di kereta bawah tanah. Tetapi Simon memberitahu kalau ada bom di dalam kereta, dan akan diledakkan kalau mereka mencoba mengevakuasi kereta tersebut. Mereka berdua langsung pergi ke sana dan McClane menyuruh Zeus untuk ke telepon umum sendiri, sedangkan dia mencoba mengevakuasi orang-orang di dalam kereta. Namun semua itu ketahuan oleh Simon, sehingga Simon pun meledakkan keretanya, yang berarti McClane dan Zeus gagal menjalankan permainan yang satu ini. Tetapi untungnya semua penumpang sudah berhasil dievakuasi sebelum kereta diledakkan. Setelah semua penumpang dievakuasi, McClane dan Zeus didatangi oleh anggota FBI yang bernama Andy Cross dan Bill Jarvis, di mana mereka mengungkapkan kalau Simon adalah Peter Krieg, yaitu seorang mantan kolonel di Tentara Rakyat Jerman Timur yang sekaligus seorang tentara bayaran. Nah, alasan Krieg mengejar McClane adalah karena nama kelahiran Krieg adalah Simon Peter Gruber, di mana Simon ini mempunyai saudara laki-laki yang bernama Hans Gruber yang dibunuh McClane beberapa tahun sebelumnya di Los Angeles. Sebelum mereka bicara lebih lanjut, tiba-tiba Simon menelpon lagi dan melanjutkan permainannya. Kali ini, dia mengatakan kalau dia telah memasang bom di salah satu sekolah di New York dan akan meledak pada jam 3 sore. Simon Says yang ketiga ini berisi kalau sekolah tersebut dievakuasi, maka bom akan meledak, kecuali McClane dan Zeus mengerjakan tugasnya, yaitu dengan datang ke telepon umum di Taman Tompkins Square. Untuk membantu McClane, kepolisian membantu dengan cara mencari bom ke sekolah-sekolah. Di sisi lain, di Federal Reserve Bank of New York terjadi kerusakan teknis akibat ledakan kereta bawah tanah, sehingga perlu diperbaiki secepatnya.
Tiba-tiba, datanglah segerombolan orang yang mengaku tukang perbaikan dan mereka masuk ke dalam bank untuk memperbaiki. Tetapi, ternyata orang tersebut merupakan Simon beserta anak buahnya yang berniat mencuri emas dari bank tersebut. Semua rencana mereka pun berjalan dengan mulus. Mereka berhasil membawa emas-emas dari bank itu dan pergi dari sana tanpa orang-orang sadari. Sementara itu, McClane dan Zeus yang sudah berada di taman dan sedang menjinakkan bom mendapatkan teka-teki kembali. Saat McClane memecahkan teka-teki Simon, dia menyadari kalau Simon melakukan ini semua sebagai pengalihan, di mana Simon menggunakan gangguan bom sekolah untuk menarik polisi menjauh dari Bank New York tempatnya merampok. Mengetahui hal ini, McClane dan Zeus langsung menuju ke bank. Tetapi mereka datang terlambat dan hanya menemukan fakta kalau Simon dan anak buahnya menggunakan penghancuran stasiun kereta bawah tanah untuk menggali jalan keluar dari bank serta mencuri 140 miliar dolar emas batangan yang kemudian mereka taruh di truk-truk sampah. McClane dan yang lain kemudian melihat sebuah truk sampah di jalanan lalu memberhentikannya dan mendapatkan informasi kalau ternyata semua truk-truk sampah pergi ke terowongan air. Selanjutnya, McClane menyuruh Zeus melanjutkan permainan Simon, sedangkan dia sendirian masuk ke dalam terowongan air. Di dalam terowongan air, McClane membunuh beberapa anak buah Simon, tetapi Simon mengetahui ini semua sehingga Simon mempunyai rencana untuk membunuh McClane dengan cara menghancurkan cover dam untuk membanjiri terowongan. Tetapi McClane berhasil lolos melalui lubang angin. Zeus yang sudah menyelesaikan permainan Simon kembali menuju ke McClane, tetapi saat sedang di perjalanan, dia melihat McClane keluar dari lubang angin dan kemudian menghampirinya. Saat di jalanan, mereka tiba-tiba dikejar oleh anak buah Simon, tetapi mereka berhasil membunuhnya. Nah, saat mendatangi jenazah anak buah Simon, McClane menemukan 10 kepingan koin 25 sen yang dapat diketahui kalau koin ini digunakan untuk membayar tol. Mereka langsung menuju ke sana dan melihat truk sampah di sebuah kapal, sehingga mereka pun menyelinap ke kapal. Tetapi mereka tertangkap karena ternyata kapal tersebut adalah sebuah jebakan. Kapal tersebut dikelilingi oleh bom, dan Simon yang bersama anak buahnya mengatakan kalau dia akan menghancurkan kapal tersebut bersama McClane dan Zeus. McClane dan Zeus diikat bersama dengan bom, dan permintaan terakhir McClane kepada Simon adalah sebuah botol aspirin untuk mengurangi sakit kepalanya. Setelah Simon dan anak buahnya pergi, McClane dan Zeus bisa bebas dari ikatan dan berhasil kabur sebelum bomnya meledak. Setelah mereka dievakuasi oleh polisi, tiba-tiba McClane menyadari sesuatu, yaitu terdapat nama sebuah hotel di dalam perbatasan Quebec. McClane merasa ini satu-satunya kesempatan untuk menangkap Simon. Seluruh pasukan pun dikerahkan menuju Quebec, dan ternyata benar kalau Simon dan anak buahnya sedang berada di sana beserta dengan emas-emasnya. Pada akhirnya, semua anak buah Simon pun tertangkap, sedangkan Simon tewas setelah berhadapan dengan McClane. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Die Hard with a Vengeance. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching, I hope you enjoy it and peace out.